SPD. Saya merupakan guru di Sekolah Dasar Negeri 274 Cempaka Arum. Saya juga merupakan CGP Angkatan 10 dari Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Alhamdulillah hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Kepala Sekolah dari SDN 274 Cempaka Arum Kota Bandung, yaitu Ibu Dr. Randa Dede Ratnasari MMPD. Ibu, apa kabarnya Ibu? Baik, Neng. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Ibu mohon maaf Linda mengganggu waktunya berkaitan dengan tugas demonstrasi kontekstual 3.1 ini. Linda harus mewawancarai Ibu sebagai pimpinan Linda di sekolah SDN 274 Cempaka Arum. Ibu mungkin terkait modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Mungkin Ibu langsung saja, Linda akan memberikan pertanyaan beberapa mungkin Bu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu di sekolah ini? Oh, baik nih. Kalau saya mengidentifikasikan kasus dilema etika, harus benar-benar ya, harus benar-benar melihat dan memilih setiap kasus atau kejadian dengan memperhatikan apabila kejadian itu maksudnya berdasarkan dua-duanya juga, keduanya itu memang memberikan dampak positif ya. Jadi saya sendiri menyadari pilihan itu sangat berat ya, karena pilihan sama-sama baik, maka harus mengidentifikasi setiap kasus-kasus dengan berhati-hati atau tidak sembarangan, berarti harus dengan bijak ya, dengan bijak, karena kalau tambah ini malah menambah kasus yang lainnya. Maka karena itu kita harus bijak dalam mengambil keputusan, juga baik itu dalam kasus-kasus etika dan kasus-kasus lainnya. Jadi harus betul-betul seimbang, jadi jangan sampai salah satu yang jadinya nanti akan menjadi permasalahan lebih lanjutnya. Justru ini kita mencari solusi, mencari fakta-fakta yang harus betul-betul dilema yang fakta dilema ini harus betul-betul hati-hati dan mempertimbangkan dengan cara menganalisis data tersebut, kemudian harus dengan bijak dan identifikasi masalahnya harus betul-betul dilihat dari kasus itu sendiri ya. Jadi supaya mencapai bahwa kasus tersebut menjadi hal yang baik dan positif. Mungkin pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan Ibu? Oh gini, mungkin untuk Ibu ya, selaku mengambil keputusan atau kebijakan di sekolah ini, langkah yang Ibu ambil atau yang saya ambil mungkin juga di sini adalah salah satunya mengumpulkan fakta-fakta, yang berhubungan dengan permasalahan tersebut ya, supaya permasalahan itu terjadinya seimbang atau baik ya, jangan sampai di luar permasalahan ini sendiri. Jadi betul-betul harus dimulai dengan penyebabnya apa. Harus kita tahu ya penyebabnya apa. Jadi nanti ya kemudian nanti masalah penyebabnya juga kan, setiap ada masalah ada penyebabnya, kemudian juga harus ada solusinya. Jadi tidak asal-asalan gitu ya, tidak asal-asalan, kita juga harus betul-betul mantap baik supaya permasalahan ini juga tercapai dengan baik solusinya ya. Dan seperti di sini juga kan dimulai dari penyebabnya seperti latar belakang keluarga ya. Selain keluarga juga di sini kan sebagai permasalahannya misalnya berdasarkan fakta-fakta tersebut juga kita baru bisa memutuskan atau kita bisa mengambil keputusan yang terbaik karena keduanya juga sama-sama baik ya. Jadi harus benar-benar
keduanya juga harus seimbang ya, jangan sampai hal mana nih, berarti di situ ada penyebab, ada masalah, ada solusi. Jadi semuanya itu harus betul-betul. Ibu, untuk pertanyaan ya. Selanjutnya nomor 3, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini di sekolah, Bu? Kalau prosedur sini ya, langkah-langkah misalnya atas di sini atas prosedur yang bisa saya lakukan. Kemudian di sini adalah dimulai ya, dimulai dan dari identifikasi juga. Selalu setiap permasalahan apapun yang terjadi itu selalu harus dari identifikasinya apa ya. Kemudian juga identifikasi masalahnya sama Neng, mengumpulkan fakta-fakta, data-data. Kan misalnya takutnya kita juga dari mana nih yang harus kita ambil, kita analisis, kita perbaiki identifikasinya ya. Jadi jangan sampai hanya menyalahkan saja, tetapi kita tidak tahu solusi ataupun harus apa penyebab kesananya. Nah di sini juga, nah selanjutnya juga kita harus melakukan musyawarah ya. Dari setelah fakta-fakta itu terkumpul, kita juga harus melakukan musyawarah yang melibatkan semua dewan guru juga, komite sekolah, kemudian juga kalau misalnya berhubungan dengan ini semua warga sekolah, atau juga dengan para di sini para tokoh-tokoh ya, di sini para tokoh-tokoh ya, pihak-pihak yang terlibat. Kemudian juga kan kita tidak satu kita di sini sekolah saja kan, harus semua juga warga terlibat karena warga sekolah, yang menyangkut lingkungan sekolah juga kan penting ya, Bu ya. Penting. Jadi tidak memutuskan sendiri, semua itu harus diajak berbicara dan diajak komunikasi agar kita itu permasalahan di mana nih yang harus kita selesaikan, apa faktanya, datanya juga harus ada dan terkumpul. Jadi kita enak untuk menyelesaikannya ya. Jadi dengan semua keterlibatan pihak-pihak sekolah juga, masyarakat juga disesuaikan dengan kasus yang kita hadapi. Soalnya kan kasusnya kadang-kadang berbeda-beda ya. Setiap permasalahan, oh kasusnya seperti ini, seperti ini. Jadi kita harus identifikasi dulu permasalahan itu, kemudian cari solusi. Dan dengan siapa nih kita harus terlibat? Oh kali ini melibatkannya dengan dewan guru, ini dengan komite, ini dengan warga sekolah, ataupun kalau misalnya kasus itu kita dengan warga sekolah juga gitu. Jadi kita lihat juga per kasusnya dan yang harus dilibatkan. Betul, Bu. Jadi setiap kasus itu memang berbeda-beda. Ada yang mungkin kasusnya ringan, yang berat bisa kita melibatkan orang-orang yang berkepentingan. Kalau misalnya masih bisa diselesaikan oleh guru itu sendiri, oleh guru, kemudian oleh kepala sekolah, kontribusi dulu atau konsultasi juga dengan. Jadi tidak ambil tindakan sendiri ya, Bu ya. Jadi selalu kita harus ada komunikasi yang baik. Jadi jangan sampai dengan hanya mengambil ini keputusan yang akhirnya takutnya nanti kan kita kalau mengambil salah kesimpulan malah menimbulkan masalah baru. Jadi seharusnya kita selalu ada komunikasi, ada evaluasi, ada monitoring dengan baik dengan kepala sekolah atau dengan gurunya. Kepala sekolah juga mengarahkan kepada guru-guru ini semuanya gitu ya. Ibu nomor 4 selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di ini ya hal-hal yang harus yang efektif lah dalam pengambilan keputusan. Kasus yang dilakukan komunikasi permasalahan dengan fakta-fakta dan juga musyawarah, sama-sama
semuanya kita jangan konsumsi, tidak ada akhirnya varian yang tidak etikanya, dilemanya juga, kemudian juga, nah kita di sini maka pandangannya juga harus dipengaruhi latar belakang, misalnya budayanya ya Neng, budaya, latar belakang juga pendidikan, Iya, betul. atau misalnya identitas ya berawal misalnya juga, atau apa nih misalnya senioritasnya juga suka ada kan kadang-kadang karena saya seorang senior, saya junior, nah itu sebetulnya harus dihilangkan. Jadi tidak kekeluargaan gitu ya, Bu, Iya, ya. harus ke keluarga, jangan sampai karena saya senior harus lebih hebat dari junior yang tidak mau dikalahkan oleh junior. Sebetulnya tidak seperti itu. Jadi tetap kita harus seimbang, dan senior harus menghargai juga kepada adiknya, sayang lah ya, menyayangi juniornya. Junior juga harus menghormati dan menghargai yang senior. Jadi jangan sampai antar senior junior itu malah timpang tindih atau ketimpangan yang perbedaan yang yang mencolok, mencolok. Itu juga tidak baik ya, Bu. baik. Iya. Sebaiknya kita juga dilihat dulu. Nah, sebagai junior seperti apa, sebagai senior juga seperti apa. Jadi Kita ada tugasnya masing-masing. ada tugas-tugas masing-masing, tetapi jangan sampai tapi bisa juga yang junior mengambil alih yang senior, senior juga bisa mendampingi yang junior. Jadi balance. Jadi jangan sampai tumpang tindih terus junior juga nggak mau karena egonya, karena saya lebih pintar daripada senior. Ya, jangan sampai seperti itu. Kalau ibu inginnya sama-sama kita mengerjakan di bidang senior, kelemahannya apa, dibantu dengan junior. Junior juga punya kelebihan, harus bisa membantu seniornya, atau kita sama-sama saling menghargai juga, kemudian juga sama-sama dalam bekerja ya, agar tidak terjadi nantinya apa ya nih, misalnya wah aku lebih hebat, aku tidak bisa menonjolkan diri yang tidak baik ya, jadi Bu, ya. egois kan, nantinya timbulnya egois, akhirnya permasalahan itu ya terbengkalai karena satu sama lain itu selalu ingin mempertahankan egonya, ingin menunjukkan dirinya yang lebih, sisi negatifnya. Harusnya pokoknya mah harus positif semuanya ya, positif semuanya. Jadi di sini juga kita tetap harus bisa keputusan itu juga harus betul-betul ya Neng. Baik ini di sini kan kita juga menjadikan lebih baik semuanya itu ya, lebih baik. Kemudian kemudian juga jangan sampai membingungkan kepada mereka ya. Jadi karena itu sebenarnya keduanya juga sih memang sudah benar dan tidak ada yang dirugikan. Jadi sama-sama, jadi satu sama lain itu tidak saling merugikan, tidak saling ini sendiri gitu, muncul sendiri. Pokoknya harus sama-sama kita. Baik Ibu, untuk selanjutnya pertanyaan apakah Anda atau Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau lebih memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau juga bentuk dan prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau Ibu ya misalnya dalam menyelesaikan satu permasalahan itu ya Neng, dilema etika sebetulnya tidak
pernah ada penjagalan. Walaupun ada juga ya, misalnya 1 bulan sekali nih, kan kita melihat kasusnya juga. Tidak masa ada permasalahan ini dijadwalkan nanti minggu depan, seharusnya cepat, harus cepat. Kalau misalnya ada permasalahan segera diselesaikan, apalagi yang hari itu bisa diselesaikan hari itu juga. Kemudian lihat juga kasus permasalahannya misalnya kita, oh yang ini harus mendatangkan permasalahannya karena terlalu berat, ya kita datangkan juga. Misalnya kalau dengan orang tua, kita orang tuanya dipanggil, dilibatkan dengan anak-anaknya atau gurunya. Bisa tidak nih menyelesaikan kasus ini. Setelah bisa dengan berbicara dengan orang tua atau dengan siswa kita, dengan atau yang lain, sudah selesai. Tetapi tetap ibu harus memantau ya, atau nanti orang tua gurunya juga tetap ibu pantau, dimonet atau diberikan klarifikasinya seperti apa. Nah kita panggil, kita libatkan. Kalau jadwal mah disesuaikan dengan situasi kondisi ya. Iya. Yang penting kita kasus itu cepat selesai ya, tepat waktu. Jadi jangan berlarut-larut kan. Jadi kalau berlarut juga nanti akan lebih rumit dan lama. Jadi akan mendatangkan lagi. Kalau cepatnya itu bisa diselesaikan. Kasus itu yang misalnya agak, oh ini harus melibatkan ini. Tetap ayo kita panggil bareng-bareng, misalnya ini kita libatkan lagi orang tua seperti apa. Nah kan cepat selesai. Kalau misalnya Bu gimana ini kasusnya agak lama nih karena terlalu panjang, ya kita juga lihat waktu ya, kalau mengefektifkan waktu ya. Kalau misalnya ibunya lagi sibuk, selesaikan dulu dengan guru dengan atau wali kelasnya ya. Nah setelah itu Bu masih ada ini, konsultasi lagi kepada kepala sekolah atau kepala sekolah juga nanti seperti ini harus selalu ada komunikasi, nanti diselesaikan bersama-sama. Nah itu supaya lebih efektif, karena kasusnya seperti apa, penyebabnya seperti apa, kita harus tahu kan fakta-fakta, kemudian apa yang mereka kasus ini terjadi, kenapa penyebabnya. Jadi kalau untuk penjadwalan sih paling kalau pada saat pembinaan rapat, tidak rapat pun pada saat misalnya ada kejadian, kita rapatkan, kita kumpulkan para guru seperti ini, ibu berikan pengarahan, kalau seperti ini harus seperti kasusnya seperti ini, makanya penyebabnya seperti ini, solusinya juga seperti apa yang harus kita lakukan ya. Nah tidak harus menunggu jadwal juga, jadi lama kalau begitu. Kalau misalnya segera harus segera, tapi kalau melibatkan misalnya ini mah kasusnya terlalu besar, kita juga cepat harus bagaimana nih tindakan selanjutnya. Setiap kasus, setiap permasalahan alhamdulillah Neng harus kita segera selesaikan, jangan berlarut. Jadi mereka juga akhirnya menundanya kan nanti jadi membuat pusing kan, mereka juga ingin cepat selesai. Jadi ibu mah kalau untuk pembinaan mungkin jadwal pembinaan mah ada minimal seminggu sekali, atau pada saat setelah kita upacara selesaikan, atau pada saat pembinaan ini ya rapat rutin ya, rapat rutin bulanan. Jadi kasus apa yang terjadi di kelas seperti apa saja itu mah ada untuk pembinaan dengan penjadwalan yang itu ya. Seperti ini dilema-dilemanya yang diadakan atau penyebab di sekolah atau di kelas itu sendiri, kenapa nih, pasti ibu kan harus memberikan seperti itu ya, apa. Jadi permasalahan harus kita lakukan seperti apa. Nah itu, jadi dilihat juga per kasus ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ibu? Seperti ini ya, tadi kata Neng seseorang. Iya, faktor-faktor apa Bu yang mempermudah ibu dalam pengambilan keputusan? Iya, pasti ada faktor ya. Faktor yang kita harus membantu untuk mempermudah juga pengambilan keputusan antara lain misalnya dengan baik itu dengan dewan guru ya, misalnya juga dengan guru apa misalnya yang terlibat ya dengan kasus dilema etika. Misalnya orang kan tidak pastinya ya, kemudian juga para tokoh masyarakat ya, tokoh masyarakat, dan tidak menutup kemungkinan juga untuk ini ya misalnya kita harus di faktor-faktor dilibatkan juga kan ya. Kemudian di sini juga kemungkinan melakukan sharing ya, sharing dengan
pihak komite juga kan kita pihak sekolah itu ada yang menjembatani, yaitu komite yang menjembatani dengan orang tua murid. Jadi kita tetap harus selalu komunikasi. Jadi pengambilan keputusan kita mau ada pun pihak sekolah itu ada yang menjembatani, yaitu komite yang menjembatani dengan orang tua murid. Jadi kita tetap harus selalu komunikasi. Jadi pengambilan keputusan kita mau ada pun rapat apapun, kalau misalnya yang berhubungan dengan komite, ibu libatkan komite karena itu kan perwakilan masyarakat yang harus bertanggung jawab juga terhadap lingkungan sekolah. Jadi kita libatkan ya. Jadi supaya tidak terjadi tumpang tindih juga, tidak terjadi tidak relevan lah. Artinya kalau kita selalu permasalahan itu kadang-kadang mana nih yang harus bisa diselesaikan oleh sekolah, kita sekolah. Kalau misalnya oh ini karena hubungannya dengan komite, kita libat komite, kita ajak, kita ini. Kalau dengan guru, tapi kalau ibu semua permasalahan insya Allah kita bisa selesaikan bersama ya Bu. Selesaikan bersama dengan baik. Dilihat kasusnya juga ada ringan kan ya, ada yang sedang, ada yang berat. Tapi semua permasalahan baik yang ringan, sedang dan berat pasti ada solusinya, ya. Jadi tidak juga antara kita dan komite itu suka bertentangan ya. Kalau ibu alhamdulillah kan kita tahu kan, kita tuh dengan komite selalu selaras, selalu dekat. Kalau ada apapun kita tentang sekolah kita bicarakan dengan komite sekolah, dengan apalagi dengan guru ya. Dan sebelum itu juga kita selalu ada supaya baik lah ya dalam pengambilan keputusan atau dalam dilema etikanya juga, supaya selaras dan kondusif sekolah kita itu enak ya. Jadi nyaman dan aman, baik itu pihak sekolah juga, guru dan anak-anaknya selalu aman, orang tua gitu. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang terakhir mungkin dari Linda Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang mungkin menurut Ibu bisa dipetik dari pengalaman ketika Ibu mengambil keputusan terkait dilema etika atau bujukan moral ini Ibu? Iya, kalau misalnya untuk pembelajaran yang harus kita petik ya atau ini adalah sebetulnya Neng, yang utama adalah dari pengalaman mengambil keputusan. Jadi dalam keputusan dilema etika itu kita adalah akan juga mengutamakan musyawarah. Tentunya pasti dengan musyawarah, karena musyawarah adalah yang terbaik ya dari ide-ide atau pendapat-pendapat kita ambil, dimusyawarahkan pendapat dari sana, kita ada solusinya. Jadi jangan, ibu juga nggak mau selalu egois, tidak, ibu tidak seperti itu. Jadi ibu selalu mengambil yang bijak ya. Jadi jangan sampai ibu salah mengambil keputusan, nanti akhirnya dengan itu tidak enak ya, masalahnya juga masalahnya berat. Jadi jangan menyalahkan juga. Kita selalu bijak intinya mah bijak nih, apapun yang kita lakukan yang tidak mendownkan seseorang atau menjah seseorang ataupun menyudutkan seseorang, itu kan tidak baik ya. Mungkin pada saat itu mereka juga ada permasalahan yang tidak bisa diungkapkan kepada kita, atau misalnya dengan kadang sulit juga ya kalau ngobrol ketika ada mencari masalah, mencari solusi itu agak sulit juga ya karena mereka malu ya. Pada saat tidak terbuka, pada saat mereka ada masalah kita menjasnya, malah dia tambah emosi. Jadi kan bukan memecahkan masalah. Kalau kita ajak komunikasi dengan baik, permasalahan seperti apa, kita juga jangan menjas dulu Neng, karena belum tentu mereka itu dalam kondisi yang enak. Ketika kondisinya tidak atau situasinya dia juga sedang terpuruk, dia malah menjadi beban buat dia, malah menjadi nantinya histeris ya. Jadi kita itu selalu memberikan yang terbaik, baik untuk anak-anak, kemudian guru, juga semua kalangan di sini ya, masyarakat, orang tua, warga sekolah. Baik, saya seperti kepada pedagang juga. Seperti apa nih para pedagang? Jangan menjudge juga, kita panggil secara baik-baik, ngobrol, komunikasi. Nggak harus ngobrol itu kan tidak harus selalu dipanggil. Kita dengan cara baik-baik, dengan cara mendekati mereka, dengan orang tua juga tidak harus selalu ini ya, kita harus ini kenapa Bu? Misalnya dengan mengantar anak ada permasalahan yang lain, kita bisa sambil ngobrol, tidak harus dengan serius juga. Jadi malah takut kalau dengan seperti itu ya. Tapi kalau dengan secara ngobrol, dengan
hati yang enak, dengan bahasa yang enak juga, dengan baik ya, dengan santun, itu akan meredamkan mereka. Jadi tidak harus menjas, mentekankan dan mengintimidasi gitu. Kemudian Sampai ya, juga jangan sampai lah. Iya. Jadi nantinya takut malahan salah kaprah ya. Betul. Jadi ibu selalu mengambil apa ya Neng, selalu musyawarah dan juga memanggil secara baik-baik atau dengan ngobrol, dengan cara bercanda juga kan bisa, ataupun dengan cara ini gimana nih, dengan cara humoris atau dengan nanti di ujung-ujung humoris, di ujung-ujung bercanda, nah kita terpaku kepada atau akhirnya mendekatkan kepada permasalahannya itu. Jadi kan tidak terlihat juga ya bahwa kita itu kepada mereka menjas, dengan secara ngobrol aja juga baik-baik. Jadi mereka juga relax kan, santai. Jadi tidak takut akhirnya. Jadi akhirnya mereka terbuka dengan hatinya sendiri kan. Oh iya seperti ini. Jadi mereka juga merasa dihargai nih. Kadang-kadang kan setiap masalah itu malahan bukan membuat ancaman, membuat menjadi takut. Jadi justru kita menghargai, kenapa nih terjadi seperti ini, dilema seperti ini, etikanya seperti ini. Nah harus kita gali juga, gali kenapa, perasaannya apa, terus ketinggian apa. Nah gitu kan ya. Jadi jangan sampai keputusan yang kita ambil itu malah menjadi salah satu yang tidak enak dan tidak berpihak. Oh yang berpihak ke sini, jadi harus sama, harus supaya enak di ini ya. Itu jadi tidak menyalahkan salah satu pihak ya. Intinya mah harus bersama-sama, kita duduk sama-sama, jadi enak diajak bicaranya. Kemudian juga ini supaya mendapatkan yang terbaik intinya Neng ya. Harapan kita kan supaya terbaik Ibu ya. Harapan kita supaya diselesaikan dengan baik kan. Oh iya seperti ini. Jadi mereka juga merasa dihargai Neng. Kadang-kadang kan setiap masalah itu malahan bukan membuat ancaman, membuat menjadi takut. Jadi justru kita menghargai, kenapa nih terjadi seperti ini, dilema seperti ini, etikanya seperti ini. Nah harus kita gali juga, gali kenapa, perasaannya apa, terus ketinggian apa. Nah gitu kan ya. Jadi jangan sampai keputusan yang kita ambil itu malah menjadi salah satu yang tidak enak dan tidak berpihak. Oh yang berpihak ke sini, jadi harus sama, harus supaya enak di ini ya. Itu jadi tidak menyalahkan salah satu pihak ya. Intinya mah harus bersama-sama, kita duduk sama-sama, jadi enak diajak bicaranya. Kemudian juga ini supaya mendapatkan yang terbaik intinya Neng ya. Harapan kita kan supaya terbaik Ibu ya. Harapan kita supaya diselesaikan dengan baik, supaya mereka juga baik, senang. Jadi setelah selesai gitu solusinya jadi dia senang, terpecahkan. Jadi jangan sampai setelah selesai solusi malah mau menggerutu, terus menimbulkan masalah, dan juga dia tidak enak. Udah dipanggil nih tidak enak, malah begitu, jadi malah timbul masalah lagi. Jadi bumerang lagi. Janganlah, kalau kita mah harus dengan bijak juga mendapatkan yang terbaik dalam masalah tersebut. Jadi itu harapan ibu, jadi semuanya selesai dengan baik. Ibu terima kasih, luar biasa sekali jawaban-jawaban dari Ibu. Mungkin Linda bisa menjadi motivasi buat Linda, menginspirasi untuk Linda pribadi ke depannya ketika nanti kita berhadapan dengan suatu masalah harus dicerna juga Neng ya, cepat selesaikan berdasarkan prosesnya ya, Ibu, prosesnya identifikasi apa, masalahnya ya. Jadi sehingga nanti akhirnya kita bisa mencari solusi yang terbaik. Mungkin itu ya, jangan sampai kita malah menjadi betul sekali Ibu, tidak baik. Pokoknya kita jalani sesuai prosedur, prosesnya, fakta-fakta carinya, dianalisis permasalahan itu, kemudian juga dievaluasi. Ya ibu mas selalu pastinya mengevaluasi, memonitoring juga kan permasalahan seperti apa, dan mencari solusi yang terbaik dan harus bijak gitu. Terima kasih Ibu. Mungkin buat Neng juga nanti tambah semangat dalam terima kasih Ibu. Iya, harus menyelesaikan kasus ini seperti apa ya, harus bisa. Terima kasih Ibu. Ibu luar biasa Ibu, sudah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Yulian Dini SPD. Saya merupakan guru dari SDN 274 Cempaka Arum, Kota Bandung. Saya adalah CGP Angkatan 10 dari Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas
demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya sudah berada di salah satu sekolah negeri di Kota Bandung, yaitu SDN 034 Patra Komala bersama ibu kepala sekolahnya, yaitu Ibu Elis Arofah SPD. Baik Ibu, apa kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini Ibu mohon izin Linda melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual mungkin berkaitan dengan modul 3.1, di mana di dalamnya berhubungan dengan kasus-kasus terkait etika dilema dan rujukan moral. Mungkin sebelumnya Linda mau konsultasi sama Ibu dengan mengajukan beberapa pertanyaan ya. Baik Ibu, untuk yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Saya bisa mengidentifikasi kasus-kasus itu kalau saya lihat latar belakangnya, kenapa itu bisa jadi masalah, bisa karena regulasinya kah yang tidak pas, atau ada kebiasaan di sekitar, atau peraturan-peraturan yang disampaikan oleh dinas. Iya, jadi Ibu mengidentifikasi dulu Ya, latar belakang dari kasusnya sehingga Ibu lebih paham. Baik Ibu, untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Ibu yang sama-sama benar atau bahkan sama-sama yang mengandung nilai kebajikan Ibu? Ya, kalau itu biasanya berat ya untuk memutuskan. Betul itu sekali, kita mengambil yang mana, kita memutuskan apa. Biasanya saya akan tadi yang terpenting adalah kita memahami betul regulasinya, kemudian saya konsultasi paling tidak dengan teman sejawat ini seperti apa, kemudian saya juga melibatkan komite sekolah. Kalau dirasa perlu dinas pendidikan ataupun orang-orang yang terkait dengan permasalahan ini. Iya betul, yang jadi melibatkan pihak Tuh, semua orang. Pihak terlibat. Ya baik Ibu, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, kita tadi identifikasi dulu masalahnya, kemudian regulasinya seperti apa gitu. Setelah kita pertimbangkan matang-matang, setelah kita diskusi dengan berbagai pihak, baru saya memutuskan mengambil yang mana. Tentu pengambilan ini yang menjadi prioritas, yang berhubungan dengan siswa karena kita berada di sekolah gitu. Iya, betul, baik Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Ya tadi itu saya memutuskan hasil dari diskusi dengan berbagai pihak gitu. Jadi dengan bermusyawarah Iya, ya Bu ya, betul. kesepakatan Itu, ini ya. ya. Kalau kita sudah sepakat bersama-sama hasil musyawarah, tentu akan ringan Iya, untuk betul mempertanggungjawabkannya juga. Iya betul, itu yang penting ya Bu ya. Betul. Untuk selanjutnya mungkin hal-hal apa saja yang selama ini merupakan pantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Kita kan harus ini ya, dimana saya itu harus memutuskan yang memprioritaskan mana nih pilihan yang harus saya ambil, keputusan apa yang harus saya ambil, sementara kedua-duanya pun sama kepentingannya dengan siswa. Iya, berarti Ibu lebih mengutamakan kepentingan yang terbaik untuk siswa. Iya. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan?
kalau saya mendapatkan kasus, apalagi itu berhubungan dengan kegiatan, berhubungan dengan siswa, saya akan langsung menyelesaikannya saat itu juga. Kalau bisa secepat mungkin, betul, tidak berlarut-larut, karena kalau terlalu lama nanti akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan lain. Jadi secepatnya diselesaikan. Lebih baik ya Bu penanganan. Lebih cepat lebih baik. Betul sekali Bu. Jadi biar cepat selesai masalahnya. Ya baik Ibu, untuk selanjutnya apakah ada Bu seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Ibu? Banyak, karena saya biasanya tidak, walaupun nanti keputusannya ada di saya, tetapi saya mempertimbangkan pendapat orang, saya menimbang-nimbang regulasi-regulasinya. Jadi banyak sekali orang-orang yang membantu saya dalam hal mengambil keputusan, misal teman sejawat, karena itu akan langsung dengan kita kan, komite sekolah, dinas pendidikan kalau masalahnya semakin berat, atau orang-orang terkait tokoh masyarakat di sekitar kita, tergantung dari kasusnya seperti apa. Jadi banyak sekali. Jadi yang orang-orang terlibat itu sangat membantu dalam penyelesaian masalah. Mungkin terakhir Ibu dari saya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang menurut Ibu bisa diambil dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Seorang pemimpin tentu walaupun dia mempunyai wewenang, mempunyai kuasa, dia tidak bisa memutuskan segala hal sendiri menggunakan kekuasaannya. Tentu dalam hal mengambil keputusan, apalagi itu untuk kepentingan orang banyak, musyawarah itu sangat dibutuhkan. Luar biasa sekali Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat saya pribadi, kedepannya bisa lebih baik lagi dalam setiap pengambilan keputusan terkait materi atau modul di 3.2 ini. Ibu terima kasih banyak, mudah-mudahan Ibu bisa, amin, terima kasih, amin, terima kasih, semoga Ibu juga bisa mengambil tindakan yang tepat untuk ketika ada kasus seperti ini. Terima kasih Ibu.